Kamu tahu ketika hidungmu tersumbat dan yang kamu pikirkan hanyalah malam-malam di mana kamu menganggap remeh pernapasan yang lancar? Tubuh kita melakukan banyak pekerjaan untuk membuat kita tetap nyaman setiap hari. Jadi, dengan semangat untuk tetap bersyukur, mari kita lihat beberapa hal menakjubkan yang dilakukan tubuh manusia setiap menitnya. Dimulai dari mata kita yang secara konstan menyampaikan banyak informasi visual ke otak. Kornea bertindak seperti gerbang masuk dengan terampil membengkokkan cahaya. Iris atau bagian yang berwarna-warni menyesuaikan dosis cahaya dan lensa memfokuskan sisanya ke retina. Bagian terakhir ini kemudian mengubah semua cahaya tersebut menjadi sinyal listrik yang dikirim ke otak untuk diinterpretasikan. Kedengarannya seperti pekerjaan yang berat, tetapi semuanya dilakukan dalam hitungan milidetik. Ini berarti bahwa hanya dalam 1 menit, otak kita menangani sekitar 600 juta bit data visual. Lebih dari separuh tubuh kita terbuat dari air. 55% jika kamu seorang wanita dan 65% jika kamu seorang pria tepatnya. Untuk memastikan keseimbangan air ini selalu terjaga, tubuh kita dilengkapi dengan monitor hidrasi. Alat ini selalu memantau berapa banyak air yang hilang dari tubuh kita melalui hal-hal seperti berkeringat atau bahkan bernapas. Jika hanya 1% saja dari jumlah air yang hilang, kita akan mulai merasa haus. Kita juga tidak akan berada di sini jika bukan karena jantung yang berdetak di dada kita. Sebenarnya hanya 1 jantung per orang. Kecepatan pemompaannya dapat berubah tergantung pada seberapa bugar kamu, perasaanmu, ukuran tubuhmu, dan bahkan jika kamu melakukan pose yoga baru yang membutuhkan lebih banyak usaha. Rata-rata dokter mengatakan bahwa orang dewasa memiliki detak jantung antara 60 hingga 100 detak per menit saat mereka beristirahat. Sekarang semakin bugar kamu, semakin sedikit tekanan yang kamu berikan pada jantung. Dan kamu bahkan mungkin akan memiliki detak jantung serendah 40 detak per menit. Setiap kali organ ini berdenyut, jantung memompa sekitar 70 mm darah ke seluruh tubuhmu. Jika detak jantung istirahat kamu adalah 80 detak per menit, jantungmu memompa 5,6 liter darah setiap 60 detik. Pernahkah kamu bertanya-tanya seberapa cepat tubuhmu pulih kembali setelah kehilangan darah? Kita memiliki rata-rata sekitar 4,7 liter darah dalam tubuh orang dewasa. Ketika salah satu dari mereka hilang, tubuh kita mulai bekerja keras untuk menggantinya. Dan itu lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Dalam waktu 24 jam, volume yang hilang akan tergantikan. Dan dalam beberapa minggu, kita akan kembali seperti baru. Itu karena setiap detik, tubuh kita membuat sekitar 2 juta sel darah merah segar, yaitu 120 juta setiap menit. Untuk sel darah putih dan trombosit, prosesnya bahkan lebih cepat. Mekanisme pernapasan kita juga sangat menarik. Untuk orang dewasa, jumlah napas yang teratur adalah sekitar 12 hingga 20 napas dalam 1 menit. Namun, bayi memiliki kecepatan yang lebih cepat, yaitu 30 hingga 60 napas per menit. Ketika kamu menghirup udara, hal ini membutuhkan usaha dari seluruh tim. Pusat komando otakmu mengirimkan sinyal ke diafragma, memerintahkannya untuk mengempis. Tulang rusuk dan otot perut menyesuaikan diri agar dadamu dapat mengembang, menarik udara ke dalam paru-paru. Menghembuskan napas menjadi sedikit lebih mudah. Udara yang kamu hirup akan didorong keluar oleh paru-parumu yang elastis. Namun ketika kamu berusaha lebih keras, saat itulah otot perutmu akan sedikit membantu dalam proses menghembuskan napas. Dalam hal membaca, otak kita dapat meningkatkan kemampuan tersebut, terkadang mencapai 1000 kata per menit. Jika kamu menghitungnya, itu berarti otakmu dapat membaca buku setebal 300 halaman hanya dalam waktu 2,5 jam. Salah satu hal yang menarik tentang bagaimana otak kita memproses membaca adalah bahwa otak kita tidak selalu melakukannya dalam satu garis lurus. Faktanya, mata kita melakukan gerakan unik yang disebut saccades. Gerakan ini merupakan lompatan cepat melintasi teks, bolak-balik. Kadang-kadang lompatannya besar, kadang-kadang lompatan kecil. Lompatan-lompatan ini membantu kita menyerap banyak informasi dengan cepat dan terjadi berkali-kali setiap detiknya. Seberapa besar atau kecil lompatan itu
tergantung pada seberapa baik kita membaca dan seberapa akrab kita dengan topik yang sedang dibahas. Apakah kamu ingin mengetahui lebih lanjut tentang berbagai topik seperti sains, budaya pop, atau sejarah? Pastikan tekan tombol subscribe agar kamu dapat terus mendapat informasi terbaru tentang video-video terbaru kami. Kulit kita adalah organ terbesar yang kita miliki dan terus-menerus merontokkan sekitar 30.000 sel setiap 60 detik. Seringkali kita tidak menyadarinya, tetapi wajah dan tubuh kita terus-menerus menghilangkan lapisan kulit. Ya, banyak debu di sekitar rumahmu adalah kamu sendiri. Diperlukan waktu 1 bulan bagi sel-sel kulit yang baru untuk muncul ke permukaan, dan proses tersebut akan semakin cepat atau melambat seiring bertambahnya usia. Pada usia 60-an atau bahkan lebih, pergantian sel bisa memakan waktu hingga 8 minggu, dan penumpukan kulit membuat kulitmu terlihat sedikit kusam. Untungnya, ada banyak produk yang dapat kita gunakan saat ini untuk membantu mengatasi kulit kering seperti pelembab dan serum. Kamu tidak dapat berbicara tanpa lidah. Ya, kamu bisa secara teknis, tetapi kebanyakan orang tidak akan mengerti apa yang kamu katakan. Setiap hari, lidah kita bekerja sama dengan bibir dan gigi untuk mengubah suara tenggorokan menjadi kata-kata yang masuk akal. Lidah itu sendiri fleksibel dan cepat, mampu mengeluarkan lebih dari 90 kata per menit dengan menggunakan lebih dari 20 gerakan. Meskipun kita dapat bersuara tanpa menggunakan lidah, kita membutuhkannya untuk mengucapkan konsonan seperti T, D, L, dan R. Atau jika kamu seorang bajak laut, arr. Organ penting ini adalah alasan yang sama mengapa burung beo dapat dengan mudah meniru kita, meskipun kebanyakan dari mereka tidak tahu apa yang mereka katakan. Burung-burung ini memiliki lidah yang tebal, dan meskipun gerakan ototnya lebih sedikit, namun hal ini membantu mereka menirukan ucapan manusia dengan cukup akurat. Jadi, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan di sekitar mereka. Manusia juga berkedip 15 hingga 20 kali setiap menit. Mungkin kedengarannya tidak banyak, tetapi itu berarti kita menghabiskan sekitar 10% dari waktu terjaga dengan mata tertutup. Selama bertahun-tahun, para ilmuwan percaya bahwa berkedip memiliki satu tujuan, untuk menjaga kelembapan mata kita. Itulah sebagian besar alasan mengapa kita memproduksi air mata. Dan dengan bantuan kelopak mata kita, hal ini menciptakan sedikit penutup untuk seluruh bola mata, mencegahnya dari rasa gatal. Namun, berkedip lebih dari itu. Sebuah studi dari dekade terakhir menunjukkan bahwa ketika kita berkedip, otak kita menekan tombol reset mini. Tombol ini mematikan beberapa bagian yang terkait dengan penglihatan dan perhatian. Dan karena perhatian mengacaukan cara kita melihat waktu, kedipan bisa menjadi momen perjalanan waktu bagi otak kita. Atau tidur siang mini jika kamu mau. Rata-rata orang memiliki sekitar 35 hingga 48 pikiran per menit. Hal ini tergantung pada berbagai hal, seperti apa yang telah kita alami, bagaimana perasaan kita, dan bahkan di mana kita berada. Dalam hal pembentukan pikiran, kita tahu bahwa sel-sel otak dapat berkomunikasi. Namun, memahami dengan tepat bagaimana ide-ide kita muncul di dalam pikiran kita masih menjadi misteri. Otak kita memiliki banyak neuron. Sel-sel yang menakjubkan ini menembakkan muatan listrik untuk berbicara satu sama lain. Neuron-neuron inilah yang mengeluarkan bahan kimia otak yang disebut neurotransmitter. Anggap saja sebagai catatan yang menciptakan sinyal listrik. Dan saat sinyal ini menjelajahi ribuan neuron, seperti gelombang, pikiran-pikiran bermunculan di kepala kita. Setiap kali kamu mengunyah camilan, kamu mengisi bahan bakar pembangkit listrik, yaitu tubuhmu. 1 kalori dari makananmu adalah sekitar 4.200 unit energi yang disebut joule. Jika kamu makan 2.000 kalori per hari, kamu mengubahnya menjadi hampir 6.000 joule setiap menit. Dan inilah bagaimana semuanya terjadi. Setelah kamu makan, makanan mengikuti perjalanannya melalui mulut, turun ke perut, dan masuk ke dalam potongan-potongan kecil dalam aliran darah.
Bayangkan truk pengangkut kecil yang membawa oksigen dan zat-zat bermanfaat lainnya ke dalam sel. Begitu masuk ke dalam, sel-sel ini memiliki pabrik mini di dalamnya yang disebut mitokondria. Mereka bertanggung jawab untuk mengubah pengiriman tersebut menjadi adenosid trifosfat atau ATP. Ini adalah mata uang energi sel kita. ATP digunakan untuk membuat lebih banyak sel, membantu kita bergerak atau bahkan mengirim pesan melalui impuls listrik ke sel lain. Kalau dipikir-pikir, hal ini tentu membuatku ingin menjadi lebih baik terhadap tubuhku atas semua yang dilakukannya. Bagaimana denganmu?